Ya, kita kembali ke ini Mozilla Firefox. Kita cek ya. Anda harus tahu dulu nomor dari masing-masing IP address yang di atas. IP itu adalah internet protokolnya. Ya. Kalau di atas saya punya beberapa alat, ada 4. Yang pertama adalah menggunakan 5 GB dengan nomor seperti ini, 192. Ini harus kita cek setiap hari. 168 1.1 itu modem. Ini loginnya ya. Ini loginnya, Anda masukkan password sama username-nya ya. Passwordnya apa, username apa itu kan tergantung pada Anda yang membuat. Nah, ini 2 rumah ini menghubung ke modem ini ya. 2 rumah ini yang samping itu sama ini menghubung ke modem ini. Maka kita lihat apakah di sini terhubung apa tidak. Kalau terhubung pasti ada. Lah ini berarti ada 3, satunya HP. HP-nya siapakah ini? Ayo, ada yang HP-nya menghubung ke modem saya ini. Ini kan POM 2 muka. Ya, kalau ini bukan Hanif POM 2, modem itu bukan Hanif POM 2. Modem ya modem, Hanif modem. Kalau Anda pakai HP mesti ketahuan Hanif modem itu ada. Tapi kan saya tidak pernah menunjukkan apa passwordnya. Berarti kan mungkin HP ini yang terkoneksi ke situ, ya kan? Nah, ini harus kita cek. Yang kedua adalah 192.168.1.190 itu berarti rumah sana. Ya, 192.168.1.124 itu rumah sana. Apa kok kita harus tahu ini? Setiap bulan kan kita narik uang. Kalau orangnya mengatakan ora connect, kata siapa nggak connect? Oh, ini nyatanya nomornya ada. Ya kan, ada buktinya. Ini di screenshot juga bisa, berarti bohong dia mengatakan tidak connect internetnya gitu loh. Ya, itu satu. Berarti untuk mengetahui apakah orangnya ini terkoneksi ke kita apa tidak. Nah, yang kedua, yang 2 GB yang di atas itu menghubung ke sebetulnya kedua orang, tapi yang satunya lagi di kick sama saya. Tahu kick itu artinya apa? Dikeluarkan. Ya, sehingga harusnya 1. Kita menggunakan nomor ini 192 168 ya 1.34. Ini kalau nggak nyambung ya berarti posisinya memang harus saya betulkan. Makanya ini penting. Ini penting. Kalau nggak nyambung berarti saya ubah. Karena ini berarti 1 nggak nyambung. Kita pakai titik 9. Nah, ya. Ini kita juga harus tahu password masuknya. Makanya orang boleh jadi tahu tentang apa ini jaringan kita. Tapi kalau orang lebih bahaya lagi kalau orangnya bisa masuk ke sistem ini. Kalau orangnya bisa masuk ke sistem ini, passwordnya dirubah, dia bisa berbisnis dengan menggunakan alat kita gitu. Maka kenapa kok orang lebih cenderung untuk mempassword WiFi? Karena dikhawatirkan kalau tidak dipassword orangnya bisa masuk ke sistem ini. Ya, kita masukkan passwordnya juga. Kalau orang tersebut connect ke kita, mesti ada ingatan koneksinya. Di sini terkoneksi nggak? Ini ada connection. Berapa? 1. Berarti terkoneksi ke kita itu 1. Ya. Nah, cara mengetahui apakah dia terkoneksi apa tidak, di bawahnya itu ada station. Ini kita klik. Nah, berapa yang dia terima pada saat ini ya, berarti kan ini kan persentase penerimaan ya. Ini adalah jumlah yang diterima dalam 1 second atau 1 detik ya. Kemudian ini jaraknya
tidak mesti. Karena apa? Hitungan jarak menurut versinya dia itu tergantung pada besar kecilnya sinyal yang diterima itu loh. Kalau sinyalnya diterima di sana kecil, maka jaraknya menjadi tidak menentu. Padahal jaraknya cuma 2 meter misalnya atau 2 kilo. Tapi terhitung sampai 25 mil. Kenapa? Berarti di sana itu sinyalnya kecil atau terhalang oleh tembok-tembok seperti ini. Maka penting agar kita itu punya wifi, kalau menembakkan ke wifi orang lain, ya usahakan tidak terhalang oleh pohon, tidak terhalang oleh tanah, tidak terhalang oleh bangunan. Tanah misalnya apa? Bukit-bukit itu sih, itu kan tanah. Ya, pohon ya Anda tahu sendiri lah. Maka kita harus membuat tower yang tingginya lebih tinggi dari pohon. Itu loh. Maka orang yang namanya misalnya entah itu Indosat, entah itu Telkomsel itu kan punya antena tinggi-tinggi. Yang tower-tower itu loh. Itu kan dia dititipi orang untuk wifi juga, tapi bayar, nyewa dia itu. Pak, saya masang wifi di di towernya Telkom, tapi dia bayar ke Telkom berapa itu. Ya. Sama aja dengan Anda kalau ingin cari tanah gratis sebetulnya ya. Cari tanah gratis gampang, carilah di pinggir rel kereta api atau di pinggir jalan raya. Itu mesti tanahnya gratis, 4 meter dari jalan raya itu tanah masih milik pemerintah, sehingga nanti Anda bayarnya tahunan modelnya, kayak bayar pajak tapi bukan bayar pajak SPPT, bayar pajaknya ke yang diserai tanah itu. Kalau jalan raya ya hanya yang punya koramil, jadi Anda bayarnya ke koramil 1 tahunnya 300 atau berapa gitu. Tapi Anda bisa membuat tanah bangunan 4 meter. Kalau mau digusur ya kapan waktunya digusur memang terserah, tapi kan jalan sudah lebar belum tentu digusur dalam waktu dekat kan, paling masih lama digusurnya, mungkin 8 tahun lagi atau 10 tahun lagi kan tidak masalah gitu loh. Jadi seperti itu. Rel kereta api juga seperti itu, pinggirnya rel kereta api itu Anda bayar ke PJKA 1 tahunnya antara 300 sampai 1 juta tergantung. Kalau Anda ternyata dipakai untuk bisnisnya mungkin 1 juta, tapi kalau untuk rumah paling cuma 300 per tahun. Tapi Anda bisa membuat rumah sepanjang 8 meter dari dekat rel itu. Ya. Tapi tidak beli tanah gitu. Anda hanya membayar itu tok ya. Maka ada rel yang sekarang dinonaktifkan kan, kayak jalur ke Purbalingga kan rel kereta apinya dimatikan. Itu kan atas relnya sudah dibangun rumah-rumah, tapi suatu saat digusur ya dia harus siap, harus terima itu. Tidak ada ganti rugi. Ya, jadi itu masih tanah PJKA atau tanah kereta api, ya. Nah, kita lihat bahwa cecek ini menentukan, cecek ini berarti transfer data. Kalau 66% ini masih normal. Yang dianggap kurang wajar adalah bila di bawah 50. Itu berarti transfer datanya sangat kecil. Ya, tapi kalau 66% ke atas itu masih mending lah. Berarti masih bisa diterima untuk muter YouTube ya bisa itu. Ya. Nah, sekarang ada lagi yang merek yang 5 GB tapi menghadap ke timur. Kita pakai kode 192 ya, 168. Ini sama, rata-rata karena memang jaringan kecil ya pakainya 192 168. Ya. 1.254. Kalau ini tidak connect orangnya masih protes. Kalau ini tidak bisa saya panggil loh. Ini kan bisa saya panggil, berarti nyambung. Tidak bisa saya panggil seperti nomor 34 tadi kan tidak bisa saya panggil, berarti orangnya bisa protes. Tapi nomor 34 kebetulan belum ada yang nyambung karena menghadap ke barat. Ya, itu belum ada yang nyambung. Nah, kita juga harus tahu ini passwordnya apa, masuknya untuk ngecek apakah nyambung apa tidak, ya. Seperti ini. Kita lihat apakah ada yang terkoneksi di sini apa tidak. Kalau ada yang terkoneksi berarti aman, kita tidak akan dikomplain. Makanya saya tidak pernah ngajari Anda untuk jaringan karena tidak ada yang pernah komplain ke saya. Kalau komplain seperti kemarin ya Jaki saya ajak sana. Ya. Pak, ini wifi-nya kok low late gitu loh. Maka Jaki saya ajak ke sana. Kemarin itu loh contohnya saya lah. Saya kan di sana nyeting internet supaya cepat di rumahnya orangnya itu. Paham ya? Nah, ini transfitnya sangat besar 94. Maka aman buat kita aman. Sehingga di sana bisa menggunakan alat ini
mungkin untuk 5 laptop pun udah masalah, masih kuat. Apalagi HP, kalau HP 10 HP masih kuat. Ya, makanya Anda disuruh, kadang-kadang kita ingin bisnis voucheran WiFi, ya karena dari sininya mereka ke saya cuma bayar 100.000, tapi di tempat Anda mereka WiFi-an, kadang-kadang kan 1 jam ada yang 1.500, apa 1.500, ada yang 3.000, ya kan? Ya kan? Kalau 1 bulan lah dapat uang 300 saja, ya diberikan ke saya 100, Anda masih untung 200 gitu loh. Jadi dari ya diserahkan ke saya 100, tapi Anda tidak bayar apa? Tidak bayar WiFi karena yang bayar orang lain gitu loh. Anda bisa internetan di rumah bebas. Gitu loh. Ini bisnis WiFi seperti ini maksudnya. Ini kalau orangnya mau mesti dibisniskan, tapi kan dia kan dosen, enggak bakalan mau untuk dibisniskan. Jadi untuk diri mereka sendiri lah, untuk satu keluarga itu. Ya. Nah, sekarang yang terakhir ini yang di dalam rumah ini. Ya. Berapa yang terkoneksi? Apakah Anda punya 2 HP yang kemudian pura-pura disembunyikan ke saya? Ya. Jangan-jangan SIM PKL bocah sangat tapi kok terkoneksinya 15. Berarti kan Anda curang ini. Ya. Nah, ini misalnya kita lihat ya. Berapa jumlah yang terkoneksi ke kita? Nyoba lagi. Udah dipakai lagi. Lagi nggak ML-an, Pak. Alif kom 2. Jangan beda. R2B7. Hasil tempat ini. Orang enggak masalah. Saya enggak ada masalah, Mas. Saya khawatirnya mbok Anda di sini kan yang PKL cuman berapa anak, tapi terkoneksinya kok sampai 15, berarti kan ada yang patut saya curigai gitu loh. Ya kan? Paling itu doang. Hasil download Pak. Orang lain ML-an, Pak. Nah, ini Seranya kalau seminggu, itu orang minggu. Nangis, nangis sih, banding nangis, banding apa? Itu mbak itu, dekeku, ini sih bisa nangis. Anak-anak kami semangka sih, 1 kilo, pecah itu pasti. Betul ini kebetulan. Aspalnya Pak. Banting. Kok durhaka kok. Durhaka asin. Lewat kata lu. Nemu lawan di Madura. Ning sekolah depan patiran. Makan. Ya mau tadi melunak. Bingung pula lagi ya. Kita main sifat. Melunak. Bicara yang tadi cak bibit. Bro, ini kamu ro. Lama ni mau nol. Ini kamu. Dia kemudian mau main. Mana sekolah. Saya siapa yang masih gecek. Gue bikin dilek mati. Mati lagi. ini saya belum percaya, soalnya yang terdeteksi di sini cuma 3. Sim terus. Enggak, maksudnya iya, maksudnya yang terdeteksi cuma 3 di sini nih. Connection klien cuma 3 ini. Berarti ada yang sengaja dimatikan. Takut ketahuan. Ini lagi ML-an Pak. Serius. Ya enggak masalah, maksudnya
Kalau LAN yang terkoneksi satu karena saya pakai laptop itu sih. Tapi yang WiFi terkoneksinya cuma 3. Harusnya kan banyak gitu loh. Ya. Ya apa yang pira yang lokal wis. Makanya saya belum percaya tapi yang jelas ini berarti apa ya? Dia itu hanya mengcover secara garis besar tuh. Ada 3 orang yang terkoneksi tetapi apa data yang dipancarkan. Nah ini. Data yang dipancarkan sekarang ini adalah ya 6 giga. 1 giga berapa sih di kalau kuota HP? 10.000. 10.000. Oh, 5.000. orang punya itu giga. Itu giga itu Ya. Anak promo ya. Apa ini bukan 6 giga gitu, 64 giga. 64 giga karena ini data yang diambil secara keseluruhan setiap dari pertama kita ganti password kemarin ya. Kita ganti password dia mengubah jumlah yang terkirim ya. Jadi kita kan punya kuota 34 MB. 34 MB itu kecepatan ya. Tapi dalam 1 bulan itu maksimal yang bisa dipakai adalah 200 giga. Selebihnya jika lebih dari 200 giga, nantinya dari 30 MB turun menjadi sekitar 12 MB. Jadi kalau Anda lagi Pak jenengku wifi nge-lag ora cepet banget, ora kayak biasane, itu berarti kuotanya senteng. Tapi connect cuman jadi pelan gitu loh. Ya. Jadi karena di Telkomnya pun ada batas kuotanya. Paham ya? Saya kira itu. Nah, sekarang gini, ini sudah saya tunjukkan bahwa setiap hari kita harus ngecek itu. Ini adalah network connection. Network connection ini ya setiap hari akan mendata berapa jumlah data yang masuk ke komputer ini. Nah, kalau ini kan yang kemarin saya tunjukkan di video itu ya. Ini kita klik 2, detailnya adalah sudah ketahuan ini. Ini nomor dari internetnya ini. Ini nomor modemnya ini, ya. Ini nomor modemnya. Ini nomor komputernya. Paham ya? Cara nyetingnya di mana? Ini sudah. Cara nyetingnya itu di sini, properties. Pakai yang ini, ya. Nah, ini yang disetting di sini nih. Ya. Setiap komputer harus beda-beda. Ini mungkin 111, ini 112, ini 113, ini 114. Lainnya lagi 115. Sampai 20 ya 102 sampai 120. Paham ya? Yang belakangnya tok yang beda ini. Yang ininya doang loh. Ya. Kalau ininya sama, tapi nomornya beda. Ini menunjukkan nomor internetnya komputer. Paham ya? Nah, kenapa ini harus ditulis? Kalau ujian akan ketahuan komputer mana yang error di server. Karena sekarang lagi zamannya ujian komputer, ujian berbasis komputer itu loh. Kalau ada yang komputer yang tidak connect, itu yang di depan yang megang server itu tahu, oh komputer ini tidak connect. Maka dia akan melaksanakan perbaikan di komputer itu. Tapi kalau tidak ada nomor seperti ini, kita kebingungan. Ini nomor ini ada di komputer mana itu loh. Maka dia hanya di sini ditulisi nomornya. Ini nomor 112, berikutnya nomor 113, lah itu loh. Ya, untuk mengetahui jika mana ternyata tidak connect ke server ketika kita jawab ujian. Paham ya? Maka ini penting, sekali lagi ini penting. Jadi di internet connection Anda harus tahu seperti tadi. Ini di klik kanan, open network, ya. Kemudian ketahuan bahwa nomor apa di sini terkoneksi menggunakan kabel atau menggunakan wifi akan ketahuan, ya. Kalau tandanya seperti ini gambar apa ini? Kabel apa? Kabel RJ? Apa kabel apa? Kabel RJ45. Ya.
kabel cat. Kabel apa? Cat. Yang biasa Anda diberitahukan di sekolah nama kabel apa ini? Ya, kalau seperti ini berarti terkoneksinya lewat kabel intinya gitu ya. Tapi kalau gambar wifi ya di sini ada gambar wifi-nya. Terkoneksi lewat wifi gitu loh. Paham ya? Kalau laptop ada koneksi lewat wifi-nya. Nah, ini pakai double klik di properties ini. Kita menuliskannya di sini nih. Paham ya? Kalau udah Anda klik OK. Klik OK. Anda close. Ini berarti terkoneksi internet. Kalau terkoneksi internet apa tidak, buktinya adalah lewat ini nih. Kalau saya menuliskan sesuatu di sini, maka dia muncul apa yang kita cari. Nah itu loh. Paham ya? Bebas. Anda ketik apapun bebas. Bisa dipahami ya? Ini jaringan loh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk bongkar pasang kayak gini. Mohon maaf, bukan apapun. Kalau Anda suruh bongkar pasang kayak gini, tidak usah bayar. Karena nggak bakal listrik. Laptop mati apa komputer mati itu bongkar pasang tok nggak orang masalah. Orang nganggo listrik sih, ya kan? Tapi ini komputer sudah ketinggalan zaman, sangat ketinggalan zaman. Sekarang ini komputer sudah pakai yang kayak model kayak gini loh, ya. All in one ini. All in. Nah ini. Komputer zaman sekarang itu sudah pakai kayak gini nih. Nah ini modelnya. Ya. Jadi sudah satu layar, bisa touchscreen, ada keyboardnya, ada mouse-nya. Tidak ada kayak gininya. Begini tok, nyesek-nyeseki. Ya kan? Jadi sudah pakai yang kayak gitu. Jadi kalau ngapain saya ajari bongkar pasang kayak gini, buat apa? Itu sudah jadul, sudah ketinggalan zaman. Udah enggak zaman. Maka lebih baik kita belajar sistem jaringannya. Bagaimana cara ngehack supaya di perbankan ATM kita bisa ujuk-ujuk penuh. Itu kan namanya ngehack ya. Ada orang transfer salah maksudnya ke rekening kita itu loh ya kan. Itu kita kan belajarnya mendingan kayak gitu daripada belajar sesat. Nah, iya, itu kan misal namanya loh ya. Daripada kita belajar ini bongkar pasang, gara-gara orang bongkar pasang milih pindah tempat PKL itu kan. Aku sini nggak ngapain ya. Orang ya gitu ya. Terima kasih ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara ngehack jaringan. Ya, supaya Anda bisa jadi senjatanya Israel ya diarahkan ke kita tapi malah ngebom awak dewek. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi otot.